Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat Indonesia sehat dimanapun Anda berada di dalam dialog spesial kita hari ini. Tentu saja bersama ini dia ya, dokter ganteng kita, penuh harisma, romantis, pujangga yang banyak diidam-idamkan oleh segenap penjuru negeri. Iya, dengan dokter Handrawan Nadesul tentunya. Juga ditemani oleh rekan saya yang tidak kalah ganteng, ada juga Bung Pande. Apa kabar dokter? Bung Pande? Baik, sehat. Selamat siang. Oke. Baik ya, hari ini Pak Bu, kita akan mendiskusikan satu topik yang juga harus kita cermati mengenai hari tua. Oh, apa nih Bung Pande? Ini bahasan kita hari ini yang lebih spesifiknya. Ya, mempersiapkan hari tua ya. Dan temanya kita itu adalah hari tua. Persiapan kita apa? Wah, ini sebuah Bahasannya apa? sebuah pertanyaan. Boro-boro nunggu tua, Bung. Sekarang aja aku nggak siap apa-apa. Saya bacanya aja berat rasanya. Nggak mampu mikir jauh-jauh ya. Baik. Nah, untuk itu untungnya ada dokter Handrawan ya, biar kita gali bareng-bareng. Dan kalaupun kita nggak siap ya harus siap. Harus siap, gitu. betul Harus ya. persiapkan Karena juga. time flies so fast gitu ya. Jadi waktu berjalan terus ya. Mau nggak mau kita pasti akan menuju ke sana nih Bung Pandi. Jadi mau nggak mau ya harus kita tanyakan. Kita udah siap apa? Daripada kita yang nggak tahu, dokter Handrawan sudah punya persiapan komplit ini Bung Pandi ya. Oke, dokter Handrawan, ini kita bahas mengenai persiapan hari tua nih. Persiapan kita nih apa nih? Bagaimana dari dokter sendiri catatannya? Iya. Jadi dari pengamatan saya selama ini dan apa yang saya baca, itu masyarakat kita itu tidak sepenuhnya siap menuju hari depan. Karena apa? Mungkin tidak diberitahu. Sekolah pun tidak memberitahu, mungkin orang tua juga tidak mempersiapkan. Karena dari data yang ada di Indonesia itu hanya sekitar 9-10% yang hari tuanya itu sejahtera. Jadi berarti kan ada 90% yang tidak sejahtera. Artinya apa? Artinya sudah terlanjur ketika tiba masanya hari tua, katakanlah 55 tahun, itu ternyata tidak nyaman hidupnya. Nah, pengertian sejahtera di sini tentu terkandung unsur sehat, ya. Jadi nanti kita akan bicara lebih dalam bahwa sehat itu tidak semata-mata badan jiwa, tapi juga secara sosial, secara spiritual itu harus sehat. Nah, persiapannya apa? Pertama, tentu ini kita mundur ke usia-usia seperti Bang Hasan sama Bang Pande, itu usia produktif justru. Bahwa well plan, jadi perencanaan yang matang itu sudah dimulai ketika usia produktif. Ya umur 30-40 tahun sudah mempersiapkan itu. Persiapannya apa? Saya mau berhenti bekerja, jadi mencari nafkah itu sampai kapan? Ya. Lalu apa yang saya harapkan setelah saya pensiun, andai kata tidak lagi mendapatkan penghasilan. Maka itu persiapan ini artinya lebih ke persiapan finansial. Ya. Karena bagaimanapun uang kita perlu. Tanpa uang kita percuma bicara sehat toh. Paling tidak basic need ya. Artinya makan, minum, pakaian dan tempat tinggal ya, itu basic need. Nah, kalau kita perhitungkan artinya ada skema pensiun ya. Ini bagian finansial di bank atau di asuransi itu bisa menghitung. Kita bicara secara garis besar saja bahwa berapa sih uang yang kita harus siapkan supaya hari tua kita itu ya tergolong nyaman. Nah, itu perhitungan yang secara garis besar itu ada rumusnya the rule of 4%. Jadi hukum 4%. Itu istilahnya di dunia ya seperti itu. Jadi minimal seperti itu, artinya kalau kita pengeluaran setiap bulan katakanlah 5 juta pengeluaran bulanannya. Artinya setahun itu 12 kali 5 60 juta. Kita mau pensiun kapan? Nah, kalau secara umum pensiun itu biasanya 55 tahun.
Apakah dia swasta, apakah dia ya rencanakan taruhlah 50 tahun kita berhenti dari aktivitas kerja rutin. Nah, usia harapan hidup di Indonesia itu 72-an, 70 lah katakan. Jadi artinya dari 55 tahun kita berhenti mencari nafkah sampai 70-an ada 15 tahun yang kita harus ongkosin nih hidup. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa 60 juta per tahun, nah perhitungannya rule of 4%, jadi hukum 4%, itu 60 juta itu dibagi 4%, jadi 1,5 M. Untuk mengongkosi kalau kita tidak dapat penghasilan apa-apa selama kita hidup, karena umur harapan hidup katakanlah kita bisa sampai 70 tahun dari 55 15 tahun. Tapi di luar itu kita juga harus siap ada penghasilan pasif income ya, penghasilan pasif. Jadi kalau penghasilan pasif artinya misalnya kita dapat investasi kos-kosan misalnya. Nah, itu kan pasif income. Jadi kita ikut asuransi, nah itu juga dapat jaminan segala. Nah, kita menyesuaikan dengan penghasilan kita sekarang, kita bisa nggak mencapai yang hukum 4% itu. Nah, untuk sampai ke situ, mestinya kita bisa ngatur. Jadi kalau kita misal katakanlah 5 juta per bulan, setahun 60 juta, kita harus atur sedemikian rupa sampai ke umur 55 tahun itu terkumpul 1,5 M. Itu untuk sendirian apa sama istri juga, Dok? Satu keluarga. Dengan asumsi tadi pengeluaran 5 juta per bulannya. Tapi itu kan yang basic, artinya kan buat kita hidup saja. Tapi bahwa nanti setelah pensiun kita melakukan sesuatu pasti kan kita tidak diam. Mau kita bikin hidroponik, mau bikin ternak lele, belut dan sebagainya, itu masih ada kemungkinan. Cuma ini jaminan bahwa kita tetap nyaman karena basic need itu, kebutuhan dasar itu tercukupi. Karena orang kalau hari tua nggak cukup makan, nggak cukup pakai, nggak punya rumah kan masalah. Nah, itu yang saya maksud, bahwa sekurang-kurangnya kalau 5 juta per bulan itu 1,5 M sudah tersedia, artinya kita harus kumpulkan, menabung. Nah, masalahnya di Indonesia itu kan kita urutan prioritas untuk membelanjakan rupiah kita itu kan kadang-kadang tidak jelas ya, atau kita tidak sadar, atau ada satu filosofi, gimana nanti, pokoknya gua nikmati aja sekarang, dihabis-habisin. Nah, itu pemikiran itu yang sebetulnya harus diubah. Karena Pak Jokowi ketika memberikan hadiah bonus pada atlet-atlet kemarin itu kan berpesan, uang ini jangan dihambur-hamburkan, dipakai untuk investasi. Maksudnya seperti itu. Dan ada kecenderungan, maaf ya, kultur di orang-orang saudara-saudara di daerah itu kan kalau punya sedikit uang dibelikan TV, dibelikan yang sebetulnya tidak prioritas. Yang prioritas itu kan sekolah untuk anak, itu tidak bisa tidak. Tapi barang mewah, beli baju mewah, yang sebetulnya tidak perlu, yang tidak sesuai dengan hitung-hitungan kita harus nabung berapa setiap bulan, itu kan jadi tidak tepat lagi. Ya, saya kira sementara itu. Ya. Ini jadi 1,5 M untuk satu keluarga dengan catatan pengeluaran 5 juta. Dok. Ya. Nah, ini Bung Bande ini satu keluarga, Bung. Ini Bung Bande ini itu satu istri, Bung. Kalau 2 istri gimana, Bung Bande? Ini lebih berat lagi nih, Dok. Untungnya 1 istri nih kita nih, Bung Bande ya. Alhamdulillah ya. Gimana Bung Bande ini pembabaran dokter? Apakah Bung Bande sudah mulai menyisihkan hal itu? Jangan-jangan lebih nih Bung Bande nih kayaknya nih, Bung. Kayaknya saya termasuk orang kebanyakan ini kayaknya. Yang nanti saja bagaimana itu tadi ya. Baik, ini tentunya hal ini kan budaya atau kita nih orang Asia, orang Indonesia ini kan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir jangka panjang ke sana. Kita kan memang menurut sebuah survei memang masyarakat Indonesia ini adalah berpikir pendek, males diajak mikir yang panjang-panjang, Dok. Makanya jadi kita tuh jarang untuk mempersiapkan hal seperti rencana masa depan dan sebagainya ini. Nah, ini bagaimana nih mendengarkan pernyataan dokter tadi, tentunya ini menjadi sebuah
apa yang sangat menampar ini di hari ini, dokter? Saya kira itu. Jadi sekali lagi mestinya diingatkan aware pada generasi yang masih produktif 30-40 tahun sekarang, itu bikin planning lah. Karena kalau sampai tidak direncanakan, hari tuanya kan akan nelangsa, akan sengsara. Kita tidak mau seperti itu. Di Singapura misalnya, itu ketika Lee Kuan Yew pun pada masyarakat usia lanjut kan kasihan. Mereka sudah tua tuh terlantar. Anaknya tidak mau memperhatikan, mereka jadi pembersih di kamar, di tempat WC umum dan sebagainya. Itu kan mestinya kita tidak mengharapkan itu terjadi ya. Jadi supaya tidak terjadi, sekali lagi saudara-saudara generasi terutama yang masih produktif 30-40 tahun, well plan lah, rencanakan lah. Itu pasti bisa. Itu kita bicara yang penghasilan tetap ya. Ya, mungkin yang penghasilan dari bisnis dan sebagainya, anak-anak muda sekarang kan startup ya, banyak objekan UMKM dan sebagainya. Itu memungkinkan. Cuman masalahnya ya itu kembali kultur membelanjakan setiap rupiah itu mestinya dihitung. Godaannya terlalu tinggi, Dok. Persis, itu godaannya terlalu tinggi. Jadi memang harus ada niat dan tekad kuat, karena kalau hari tua kita nelangsa itu merembetnya ke kesehatan. Itu bagaimanapun kita menjadi tidak sehat sempurna ya, artinya kalaupun badan oke lah kita bisa anukan, tapi jiwa kita mungkin terganggu, sedih, nelongso, depresi, cemas, kok begini ya, kita mudanya udah kerja keras artinya begini. Maka itu saya punya filosofi, artinya kalau mudanya keras ya, artinya keras kita hidup dengan prihatin ya, menahan untuk belanja yang mewah-mewah, makan secukupnya. Nanti kita akan bicara bahwa gizi yang menyehatkan itu tidak perlu mahal sebetulnya. Jadi bukan berarti kalau kita makan yang mewah itu pasti bergizi, tidak. Nah itu kita membatasi secukupnya saja, makan bagaimana seirit mungkin, sehemat mungkin, tapi bisa menyisihkan setiap bulan untuk persiapan hari tua. Saya kira itu. Ini ngomongin tadi soal financial persiapan aja aku masih shock ini, Bung ya. Belum ngomong masalah makanan, gizi dan kesehatan ini, Dok. Ini masih pucat aku nih, Dok, sebenarnya. Pucat ya. Gimana Bung Made, Anda sendiri, Bung? Ini kita akan segera masuk ke bab selanjutnya nih, ngomongin Ya rasanya makanan ini dan satu hal yang jarang disampaikan ya. Ya. Termasuk tadi di awal dokter, apa yang disampaikan Dokter Handawan, memang bahkan di bangku sekolah pun kita tidak mendapatkan itu. Tidak ada. Gitu. Dan rasanya ini satu hal yang harus kita coba sampaikan secara luas, mau tidak mau gitu ya. Mungkin ada yang berpendapat, wah saya udah terlambat. Tapi rasanya nggak ada kata terlambat gitu ya. Artinya paling tidak kalau masih ada sisa waktu 5 tahun ya 5 tahun kerjakan gitu. Betul. Ya. Walaupun tadi dokter menyampaikan sebaiknya itu ataupun idealnya itu dari 30 tahun. Umur kan nggak bisa ditarik mundur. Tapi kan kita ke depannya masih bisa melakukan sesuatu. Paling tidak mengurangi kesengsaraan di masa tua. makanya tadi kata dokter harus keras di masa muda tadi ya. Ini Supaya tuanya itu lembut. Iya. Nah, kalau kita mudanya lembut, ya artinya hidup enak-enak gitu, tuanya keras. Tuanya keras artinya menderita, sampai tua masih terus banting tulang kan tidak nyaman. Maunya kan sudah tua itu distribution, artinya kan ada fase hidup tuh, fase growth ya, bertumbuh, usia produktif itu. Kemudian fase protection, kita menabung dan sebagainya. Dan akhirnya tua itu distribution, kita memetik. Nah mestinya begitu, apa bisa? Jangan beranggapan penghasilan saya nggak cukup, bisa. Anda bayangkan tukang sapu saja bisa menyekolahkan Anda dan sebagainya, itu kalau memang niatnya bisa kan diatur. Dari penghasilan segini, ya kita selalu sisihkan. Ya, sisihkan berapa untuk keperluan hari tua, sisanya baru kita pakai. Jangan kita pakai dulu, baru itu sisihkan, sering nggak cukup. Iya, dan rasanya terkait dengan tadi nabung gitu ya. Kalau dilihat dengan kondisi saat ini, Bung ya, saya nggak tahu seberapa masifnya pemerintah kita menggalakkan nabung. Tapi kalau kita lihat seberapa masifnya orang mencicil, ini rasanya bertolak belakang dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak begitu penting tadi.
begitu banyak barang-barangnya. Sekarang kita nggak punya uang tapi bisa kita cicil. Iya. Ini makin meningkatkan semangat kita untuk belanja justru walaupun nggak punya duit. Makanya kalau dalam ingat pelajaran ekonomi, Bung, Iya. itu income itu dilambangkan dengan simbol Y, ya, itu artinya income. Kemudian kalau belanja itu dilambangkan dengan simbol C, consumption. Kemudian untuk nabung itu paling akhir, Bung, S, saving. Jadi Sisanya. saving itu ya, itu belakangan memang dibahas. Kalau Jadi masih memang ada kebanyakan sisa baru ditabung iya, gitu ya. Jadi ya habis income ya langsung consumption. Jarang dosen mengajarkan habis income saving, nggak ada aja. Makanya tadi banyak lah ya. Jadi kecenderungan kita untuk mengkonsumsi itu jauh lebih besar kadang-kadang dalam hal ini nih. Enggak, kalau terkait tadi bilang kita nyicil, memudahkan, ada kemudahan untuk menyicil setiap barang yang kita mau. Masalahnya kita harus bedakan kebutuhan dengan keinginan. Nah ini kalau kita ke mall misalnya ya, kita belanja apa saja kita lihat udah lapar mata itu, semua dibeli. Ada tawaran untuk nyicil kredit karena mudah kita cicil yang sebetulnya itu tidak priority. Jadi sekali lagi kita harus bikin prioritas. Dengan penghasilan yang kita punya, prioritas kita apa? Makan. Prioritas kita apa? Sekolah anak. Bahwa yang lain-lain ya ganti TV atau ganti kendaraan itu tunda, tidak priority. Karena kondisi kita hanya memungkinkan sampai di situ saja, cukup makan saja, sederhana hidupnya, prihatin. Yang lain-lain ditunda, yang lain-lain itu tidak butuh kan. Need-nya tidak ada. Karena sering-sering orang belanja itu ditawarkan kredit segala macam, itu tergodanya itu karena ingin. Yang ingin itu belum tentu butuh. Jadi harus kuncinya tuh kita butuh betul tidak. Apakah kalau kita tidak ambil itu kita menderita? Tentu tidak. Motor yang sebetulnya tidak harus ganti, kenapa harus ganti misalnya? Selama dia masih bisa berjalan, pakai saja. Jadi kalau kita lihat kultur-kultur orang Sumatera Utara itu lebih bisa prihatin. Ya, bisa misal pentingkan anak sekolah dulu, yang lainnya hidupnya sengsara, ya hidupnya prihatin lah. Makan secukupnya, mungkin kalau bisa makannya dengan seadanya. Seperti itu. Jadi cuma generasi XYZ itu yang saya bilang itu, ya pokoknya nikmati aja, dapat gaji sekian dihabiskan, ya gimana nanti. Nah ini yang harus juga harus Karena dihilangkan. aku mulai belajar tadi yang dokter bilang ya nggak perlu nggak usah beli. Iya. Aku ngomong dengan istri langsung cemberut, Dok. Istri Iya. aku ini kenapa, Dok? Iya. Salah ya, Dok ya? Iya, mesti dipensiunkan. Cari lagi ya. Oke, kita kasih yang mau melintas dulu ya. Ini nih sebelum kita cari-cari nih. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Melanjutkan lagi dialog kita hari ini, Bapak Ibu, tentunya masih bersama Dr. Handrawan Desul ya. Hari tua, persiapan kita apa? Ini dia menjadi bahasan kita ya. Baik tadi Bung Mandia sebelum kita break tadi ya pesan dokter adalah untuk kita menahan ya, untuk tidak terlampau banyak membelanjakan pendapatan kita ke hal-hal yang tidak yang sifatnya cuman pengen ya. Kalau orang need and wants ya, kalau need itu ya atau want itu pengen, ini need Ingin aja. ingin Yang belum pengen tentu baik. perlu ya. Padahal yang ada lagi yang memang betul-betul kita butuhkan yang kadang kita lupa tadi. Dan sayangnya sekarang keinginan itu serangannya luar biasa. Betul, Bung. Tidak hanya ketika kita keluar rumah, bahkan di dalam kamar pun diserang, Bung. Sekarang pun bisa diserang, Bung, kita. Iklan masuk di handphone, tangting penawaran baju diskon lah. Jadi Iya, nggak mesti kita harus ke mall baru tergoda, bahkan di kamar pun kita masih ada aja. Iya. Serangannya luar Belum lagi yang mantan ini minta THR lah segala macam. Waduh, panjang itu Bung Manda. Dan memang ya tadi ya tantangannya semakin luas. Kalau zaman dulu mungkin masih lebih masih fokus lah gitu ya.
antara kebutuhan biasanya kan primer aja yang benar-benar butuh paling dengan biaya-biaya untuk sekolah anak ataupun yang lain. Kalau sekarang memang begitu banyak barang-barang yang sifatnya itu sebenarnya nggak penting gitu ya, tapi ya macam alasannya supaya kelihatan tampil mewah, keren gitu ya, anak kekinian gitu. Akhirnya tadi jebol. Aku tuh iri tuh dengan Dokter Handarawan tuh itu Bung Pande ya. Beliau tuh sudah sempat nabung duluan, Baru ngomong. sempat menerima godaan-godaan tawaran diskon dari online shop ini Bung Pande. Sementara kita udah Sementara kenal. kita dokter udah penuh duluan ini tabungannya. Aduh ya. Nah ini dokter tadi menarik juga dokter bilang ini kan tadi baru satu sisi kita ngomong finansialnya, ini kesehatan ya. Jadi penting untuk menyediakan tadi finance yang bagus supaya sehat tadi dok. Iya. Jadi sekali lagi kalau hari tuanya ada jaminan paling tidak basic need, tidak kelaparan, punya rumah, itu kan sudah satu jaminan untuk sehat ya. Nah kalau itu tidak terpenuhi ya bagaimana bisa sehat toh? Nah kalau sehat ini terganggu ya tentu cost-nya kan lebih besar dari perkiraan. Jadi saya kira betul-betul harus matang dan sekali lagi niatnya kuat. Misalnya beli baju hanya kalau untuk lebaran atau tahun baru atau Natal. Tidak beli baju kalau tidak perlu. Nah ini yang sering kan godaan itu ditawarkan, oh ini murah, ini diskon. Tapi kita nggak perlu sebetulnya. Nah ini menahan diri sebetulnya urusan pribadi kan. Seperti saya sampaikan bahwa sehat itu di tangan kita sendiri. Jadi kita manajer untuk hidup kita adalah kita, bukan orang lain. Jadi siapapun tidak bisa menolong kita kalau bukan kita yang menentukan. Saya mau niat supaya hari tua saya betul-betul ada jaminan untuk sejahtera. Itu kuat dorongan itu. Kita tahan. Makan secukupnya. Saya melihat keluarga-keluarga yang dulunya susah dan sukses. Itu kalau makan misalnya telur satu ya dibikin dadar tambah air banyak, makan rame-rame satu telur. Itu karena kondisinya memungkinkan hanya bisa makan dengan satu telur untuk satu keluarga. Nah itu harus ditiru ya seperti itu. Sepatu kalau belum bolong selama masih bisa dipakai, tetap aja nggak usah beli sepatu baru misalnya. Nah hal-hal seperti ini yang sebetulnya harus ditanamkan di kultur bangsa kita. Karena kebanyakan yang belanja itu saya amati, itu yang tidak perlu. Jadi tidak menghitung setiap rupiah yang dikeluarkan. Jadi sekali lagi, kita harus menghitung setiap rupiah yang kita keluarkan. Kalau kondisinya tidak memungkinkan untuk ganti apa, jangan ganti. Ya, seperti itu. Jadi kembali kalau pertanyaannya sejahtera, ya harus dengan tekad kuat seperti itu. Bahwa kesehatan kita terjamin. Karena kalau orang sudah tuanya tidak sejahtera, dia berpikir jiwanya menjadi tidak sehat, bukan saja badannya. Nah, soal menjadi sehat, hidup prihatin, makan yang sehat itu tidak perlu mewah, saya kira. Salah. Kita diberikan bumi yang sangat subur, sudah satu keuntungan. Karena misalnya kita menanam hidroponik, ya. Saya pernah menulis namanya prosumen. Itu Alvin Toffler, futurolog, yang nulis tahun 80 bahwa nanti ke depan manusia itu menjadi produsen untuk dirinya sendiri yang namanya prosumen. Jadi dia sendiri. Artinya gimana? Saya pernah membuat gagasan bahwa untuk mengatasi kemiskinan ya ada sekitar masih 15-20 juta masih rakyat kita yang masih miskin. Itu jangan dikasih ikan, jadi dikasih kail. Selama ini pemerintah kan selalu memberikan uang ya tambahan. Bantuan itu tidak selesai. Harus selesainya itu memberikan gagasan supaya mereka bisa berkreasi sendiri. Nah saya sampaikan begini, satu keluarga miskin diberikan modal, katakanlah 500.000. Modal ini untuk membeli itik, membeli bebek, membeli bibit lele atau belut. Dia beternak di depan rumah di gentong, tidak harus pekarangan besar kalau di kota-kota, kan di gentong bisa. Untuk lele itu di gentong kasih dedak makan ya, untuk belut dan sebagainya. Yang lainnya bertanam, pepaya, pisang bisa taruh depan rumah. Itik ayam petelur diambil telurnya untuk makan keluarga.
Jadi semua sayur, kangkung, apa hidroponik kan bisa ditatap rumah dan sebagainya. Dengan demikian yang perlu dibeli cuma garam dan minyak goreng. Sudah. Artinya seberapapun penghasilannya kecukupan. Karena saya pernah ketika di puskesmas membangun dana sehat itu seperti ini. Keluarga yang miskin diajarkan bagaimana menanam tanaman sendiri, kebutuhan sehari-hari, ya. Dan itu dipakai untuk konsumsi sendiri. Ternyata berlimpah hasilnya, melebihi kecukupan keluarga. Nah, itu dijual. Jadi prosumen bisa seperti itu. Nah, saya pikir untuk diri sendiri kita bisa ngatur saja sendiri. Tidak usah pemerintah ikut campur. Bagaimana di rumah itu kita nggak usah beli sayur, kita tanam sendiri. Cuma mau ndak setiap itu bersusah-susah seperti itu. Dan itu kan gampang. Maka itu ketika Pak Harto itu kelompok pencapir di radio-radio itu mengajarkan petani bagaimana memproduksi. Nah, untuk kesehatan, bagaimana rakyat yang miskin itu diajarkan tidak menerima bantuan saja, tapi juga berkreasi membuat kecukupan kebutuhan hariannya sendiri, mandiri. Dan itu mungkin. Kayaknya pemerintah mungkin capek kali Dok ya ngasih modal kerja ya. Makanya sekarang diganti sama BLT, Bung. Boro-boro modal kerja, BLT aja habis, apalagi modal kerja. Ya itu kan ngasih ikan, itu salah. Konsepnya ngasih ikan, harusnya kasih kail. Kasih kail itu modal 500.000 misalnya, kan bisa beli bibit itu. Bibit ayam, ya, telurnya diambil, nanti sebagian ditetaskan, banyak ayamnya, yang tua dipotong dan sebagainya. Karena sumber protein paling bagus untuk keluarga itu adalah telur, ikan lele, dan gabus. Nanti beternak, hasilnya kan berlebih, tidak bisa dijual, penghasilan untuk keluarga. Apalagi kalau semuanya rumah tangga jalan bisa tuker-tukeran. Nah, bisa. Sini Iya. ternak bebek, sebelah sana kalkun, sebelah sana nanti misalnya ikan sepat misalnya, ternak panen bareng, bosan tuker kan, waduh keren banget Bung. Iya, Nih, iya. Gaji utuh kita Bung di sini. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi satu inspirasi juga. Tentunya memang ya jujur memang kalau untuk di daerah bisa lebih mudah ya Dok ya untuk ini. Di kota pun ya tadi kalau yang punya lahan ya dikit-dikit ya tadi dokter sudah kasih contoh ya gentong atau apa bisa digunakan untuk ternaknya seperti lele dan sebagainya. Jadi ini tadi konsep prosumen ya. Jadi orang tuh mencukupi kebutuhan hariannya secara mandiri. Tidak usah belanja, tinggal beli garam dan sabun dan minyak goreng. Itu aja. Ini kembali ke kehidupan di kampung ini sebenarnya. Saya kira itu. Iya. Saya juga merasakan dulu itu memang yang dibeli itu cuma garam, Bu. Garam sama minyak. Iya. Waktu itu karena nggak ada penerangan. Garam, minyak goreng itu pun jarang, sama minyak tanah. Ya, untuk lampu. Karena itu kan untuk penerangan. Itu tahun sampai awal 90 masih, Bung. Masih ya 90-an ya. Baik. Orang semua punya sawah. Di kampung itu semua punya sawah. Semua punya kebun. Ya. Aku di sepeda cuma punya sepeda doang Bung di kota Bung. Nanti jangan lihat sekarang. Transportasi nggak pakai yang nggak macam-macam, pakai kaki. Iya, jalan. Jadi benar tadi yang disampaikan Dr. Hendrawan tadi, sebenarnya itu bisa dilakukan walaupun sebenarnya itu mungkin juga belum pas. Tapi konsep itu rasanya memang perlu untuk ditiru gitu ya, bagaimana setiap keluarga itu harus mencoba berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang memang mendasar. Ini tadi yang disampaikan dokter adalah hal yang paling basic untuk menstabilkan keuangan. Ya sebenarnya tadi kalau dokter bilang ya menanam, kemudian beternak ya, kalau zaman sekarang mungkin ya tadi investasi ya Dok ya, ada juga mungkin seperti berusaha kecil-kecilan ya, entah itu warung kayak, entah itu jualan apa gitu ya. Kalau yang ibu-ibu kreatif ya masak misalnya di rumah kan dijualkan ke secara online, bisa juga seperti itu ya. Ini baru ngomong kesiapan finansial untuk tua nih Bung. Ini kita akan segera masuk ngomongin kesehatannya. Tapi sebelum ke situ saya mau nanya dulu sama Dr. Hendrawan nih. Ini sekarang Dok, fenomena di generasi XYZ ini kan luar biasa nih. Bagaimana kita sudah melihat ataupun negara-negara sudah mulai khawatir dengan perilaku dari generasi mudanya, terutama dari sisi ketidakmauan ataupun keengganan untuk berumah tangga. Ada nggak sih ini, apakah ini memang menjadi suatu hal dampak dari kekhawatiran mereka untuk menjalani masa tua, atau karena tergoda dengan kehidupan sekarang, Dok? Ya, itu ada, sisi itu ada, di mana
Bukan sekarang sebetulnya, dari tahun 90-an sudah ada. Daripada menikah itu bikin kita tambah repot, mendingan tidak menikah. Ada pertimbangan itu. Kita hidup bebas ya, hidup kumpul kebo dan sebagainya, itu tidak membebani. Jadi sebetulnya. Nah, generasi yang ke belakang itu yang disebut sandwich generation. Jadi sandwich itu saya berkeluarga berarti beban, ya, menghidupi keluarga. Dan kultur Indonesia, kultur bangsa kita, itu beban juga memikul masalah orang tua. Jadi membiayai orang tua yang sudah sepuh itu jadi beban. Maka disebut sandwich. Jadi dia harus ngongkosin orang tua, dia ngongkosin anak dan diri sendiri. Itu seperti sandwich ya. Jadi atas beban, bawah beban. Nah, itu jadi pertimbangan juga. Daripada harus sampai begitu ya mendingan tidak menikah ya. Mungkin saya penghasilan untuk diri sendiri, syukur-syukur bisa menolong orang tua. Itu makanya ada nasihat untuk orang tua di negara berkembang termasuk Indonesia, itu orang tua jangan berharap dari anak. Itu juga jadi kunci ya supaya kita tekadnya lebih kuat. Karena air mengalir dari atas ke bawah. Jadi tidak mungkin naik ke atas. Dan sekarang kayaknya sukar berharap dari anak. Kan dulu kita pertimbangkan banyak anak supaya nanti tuanya kita ditolong sama anak. Ya. Jangan sampai begitu. Jadi karena kita ekspektasinya tidak dari keturunan kita, ya kita harus berusaha bagaimana hari tua kita mandiri berdua ini suami istri. Nah, itu juga jadi motivasi yang kuat saya kira. Karena hampir kebanyakan anak muda tidak seperti itu. Tidak yang seperti kita pikirkan. Ya, dulu-dulu itu pasti kita, nggak apa-apa, nanti juga anak kan bantu. Jangan harap itu. Mereka sudah generasi sekarang itu sandwich generation. Jadi udah ngeri juga gitu. Jangankan ngongkosin orang tua, kita aja berat kok. Anda bayangkan generasi sekarang ini. Lulus S2 dari luar negeri, kerja dapat 6 juta. Tinggal di Kalimalang, kos, transport, habis. Kapan mau punya rumah? Belum lagi gaya hidup yang tinggi. Ya taruhlah dia bisa prihatin, itu pun tidak cukup. Bagaimana mau punya rumah? Bagaimana dia harus menolong orang tua? Tidak mungkin. Itu yang berpendidikan seperti itu. Maka itu UMKM, bisnis, itu harus jadi motivasi lain untuk anak-anak muda. Saya kira itu. Baik, ini berikutnya kita akan gali lagi nih Bapak Ibu ya, mengenai apa untuk di hari tua ini kita tetap sehat. Jangan lupa nih tadi Bung Pandi juga Bapak Ibu, tadi dokter berpesan kalau pengeluaran Anda 5 juta sebulan, maka hukum 4% tadi mengarahkan harus punya tabungan sebesar berapa Bung tadi? 1,5 M. 5 miliar ya. Dengan catatan kalau kita sehat itu Dok ya, tidak sakit-sakitan ya. Dalam memasuki usia tua sehat, tidak sakit, tidak ada apa-apa dan berbahagialah dengan istri Bung ya. Ya, istri satu ya Pak Bu ya, belum ngomong dua ya. Nanti kita akan kupas lebih komplit nanti Bapak Ibu di sesi kedua ya, dialog kita ya. Tentunya masih bersama Dr. Handrawan Nadesiro. Kita akan segera berjumpa lagi dan pantau terus Talk Show Indonesia Sehat. Sampai jumpa lagi.